Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Semuanya sehat? Iya, alhamdulillah kalau semuanya sehat. Anak-anakku semuanya, hari ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa bersama lagi, belajar bersama lagi, tidak lain itu karena nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, ya. Oleh karena itu anak-anak kita harus bersyukur kepadanya, ya. Dengan apa? Selalu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan juga selalu menjaga apa yang telah diberikan kepada kita semuanya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, yuk kita jaga kesehatan kita itu. Ya, tentu karena ini masih dalam pandemi COVID-19 dengan mentaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, ini apa? Dengan menjalankan 3M. Ya, selalu memakai masker kemanapun apabila kita meninggalkan rumah atau keluar dari rumah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya selalu mencuci tangan, ya, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun, ya. Dan jangan lupa anak-anak, kita harus merubah perilaku kita. Kalau dulu kita sering bergerombol, ngumpul-ngumpul, nah sekarang kita harus menjaga jarak, ya. Kenapa? Itu semua demi kita semuanya, ya, demi supaya kita tidak tertular oleh COVID-19, ya. Itu tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anakku semuanya, sebagai awal dari pembelajaran hari ini, yuk kita awali bersama dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-8 tentang Praja Muda Karana, yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa ini merupakan kepanjangan dari pramuka yang mempunyai lambang tunas kelapa. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada subtema yang ketiga, aku suka berpetualang. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran yang keempat. Setiap kali kita belajar, pasti ada tujuan belajar yang hendak kita capai. Apa tujuan belajar yang hendak kita capai pada kesempatan hari ini? Yang pertama, nanti setelah anak-anak membaca teks, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang keragaman dengan benar. Yang kedua, setelah mewawancarai teman, siswa dapat menunjukkan manfaat perbedaan dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat mengklasifikasi jenis lambang lalu lintas dengan benar. Yang terakhir, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan makna lambang lalu lintas dengan benar. Anak-anakku semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka yuk kita ikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan penuh semangat, pasti bisa. Anak-anak semuanya, kalian perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, ini gambar terumbu karang, ya, alam bawah laut kita yang sangat luar biasa. Beraneka macam ikan yang ada di laut kita, ya. Bahkan anak-anak, mutiara yang ada di Indonesia itu ada jenis mutiara yang sangat langka, ya, yang ditemukan di dasar laut Indonesia atau di perairan Indonesia. Nah, ini merupakan bentuk kekayaan alam kita. Yuk, supaya kita lebih jelas, kita pelajari bersama tentang kekayaan alam Indonesia. Yuk, kita baca teks yang ada di buku pada halaman 135. Ya. Silahkan anak-anak simak dulu, nanti anak-anak setelah itu kamu baca ulang. Kekayaan Indonesia. Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah.
Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan bergizi. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan beragam pakaian adat Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia menjadi semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun. Nah, anak-anakku semuanya, silahkan anak-anak baca ulang teks ini. Pahami betul. Setelah paham, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, keragaman apa saja yang kamu temukan dalam bacaan tersebut? Yang kedua, sikap manakah yang sesuai dengan semboyan negara Indonesia? Nah, yang ketiga, apa sih semboyan negara Indonesia? Silahkan ini kamu tuliskan di buku latihanmu. Anak-anak, setelah selesai, maka yuk kita berdiskusi kelompok. Ya, ada beberapa hal yang harus kamu tanyakan kepada teman-teman, yang harus kita bicarakan bersama teman-teman. Yang pertama, wawancarai teman sekelompokmu. Pak, kan ini nggak ketemu, bagaimana caranya? Anak-anak bisa lewat WhatsApp, ya, tidak harus telepon ya, bisa lewat WhatsApp atau lewat media yang lain, ya. Silahkan. Kemudian yang kamu tanyakan apa? Yang pertama, ikan kesukaan teman-temanmu. Ikan kesukaannya apa? Pasti bermacam-macam, ya. Kemudian gambaran keragaman ikan kesukaan anggota kelompokmu. Nah, kalau sudah tahu kesukaannya apa, kita gambarkan kesukaannya. Kan pasti keberagamannya. Mungkin ada yang suka lele, ada yang suka gurami, ada yang suka kakap, ada yang suka udang, ada yang suka ya bermacam-macam ya. Nah, kemudian sampaikan informasi keberagaman yang ada pada kelompokmu. Nah, ini boleh. Nah, sampaikan pula sikap yang harus kamu lakukan. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah mengejek atau bagaimana? Atau kita harus menghargai, menghormati ya, supaya tercipta kerukunan. Silakan. Yang terakhir, sampaikan pula manfaat keragaman kesukaan yang dapat kamu temukan. Nah, kalau sudah kamu rangkum, kamu tuliskan di buku latihan. Nah, anak-anak semuanya, penangkap ikan ya di laut itu ada aturannya. Ya, supaya apa? Supaya biota laut tetap terjaga. Nah, tidak boleh pakai bom laut, nggak boleh ya. Kalau tidak dijaga, nanti biota laut akan bisa rusak, bisa musnah, bahkan ikan-ikan akan menjadi habis, akan punah. Anak-anak semuanya, sekarang kita akan berlatih. Nah, anak-anak, kamu perhatikan rambu-rambu
lalu lintas yang ada di depannya Siti itu. Nah, di situ ada tulisan paling atas RS Damai Sejahtera. Kemudian ada pasar ikan. Ada taman kota. Nah, apa maksudnya itu? Nah, anak-anak semuanya, kalau Siti mau menuju ke Rumah Sakit Sejahtera, ke Rumah Sakit Damai Sejahtera, maka Siti harus berjalan lurus mengikuti jalan yang ada itu. Jadi tetap berjalan lurus. Nah, kalau mau ke pasar ikan, maka Siti harus belok ke kanan. Kalau ke taman kota, berarti Siti harus belok ke kiri. Nah, artinya apa? Ini berada di dekat perempatan jalan, sebelum perempatan ya. Sehingga pengendara akan melihat ini. Oh, saya mau ke pasar ikan, berarti belok ke kanan. Oh, saya mau ke rumah sakit, berarti lurus saja. Oh, saya mau ke taman kota, berarti berbelok ke kiri. Nah, ini namanya petunjuk arah. Nah, sekarang coba kalau ini. Yang kedua. Coba. Ya, pinter. Ke Rumah Sakit Sejahtera lurus. Nah, pasar ikan belok ke kanan. Kemudian taman kota belok ke kiri. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang mari kita lanjutkan bersama-sama. Nah, kalau ini masih ingat nggak rambu-rambu ini, anak-anak? Yang sudah kita pelajari kemarin. Apa coba? Iya, rambu peringatan jalan licin. Nah, ini. Ya. Iya, rambu larangan. Nah, rambu larangan berhenti merupakan contoh rambu larangan. Kalau ini, Pak, apa? Ya, ini adalah rambu perintah. Nah, rambu ini wajib belok ke kiri, merupakan contoh rambu wajib perintah. Yang terakhir ini, coba apa ini? Yang barusan kita pelajari. Iya, rambu petunjuk. Ya, rambu petunjuk arah merupakan contoh rambu petunjuk. Jadi jenisnya rambu-rambu lalu lintas itu ada peringatan, ada rambu larangan, ada perintah, dan ada petunjuk. Ada 4 jenisnya. Ya, ingat-ingat, rambu peringatan, yang kedua larangan, yang ketiga perintah, yang terakhir petunjuk. Nah, anak-anak semuanya sudah jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, sekarang yuk kita kerjakan latihan ini. Nomor 1. Nah, ini cukup kamu jawabnya saja. Berarti di gambar ini, ya. Kemudian kamu tuliskan di sini apa, di sini apa, di sini apa. Nomor 2 juga sama. Sini apa, dan sini apa. Nah, silakan ya anak-anak ya. Nih. Nah, 1 dan 2 ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas, baik anak-anak semuanya. Yuk sekarang tugasnya apa sih hari ini? Iya, ayo berlatih. Halaman 142 sampai 143. Ternyata yang barusan kita sampaikan tadi. Silahkan digambar, kemudian difoto, dikirim ke Classroom. Nah, anak-anak semuanya, sebagai akhir dari pembelajaran ini, yuk kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama tadi kita mempelajari tentang keberagaman, ya, beragaman bangsa Indonesia. Yang kedua, manfaat perbedaan dalam perilaku sehari-hari. Ya, ada yang senang makan ikan, ada yang tidak senang makan ikan, ada yang senang ikan lele, ada yang senang ikan gurami. Kita harus menghargai,
supaya tidak terjadi perpecahan, pertengkaran. Yang terakhir tadi kita belajar tentang jenis lambang lalu lintas, ya. Ada 4 tadi jenisnya, ya. Ya, ada 4 jenisnya. Ada larangan, ada peringatan, ada perintah dan petunjuk. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Yang terakhir, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Apabila masih ada kesulitan, ada yang belum paham, silahkan anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing, atau bisa menuliskan komentar di kolom YouTube ini, atau telepon ke saya. Nah, sebagai penutup, yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa, tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Anak-anak semuanya, terima kasih saya sampaikan kepada anak-anak semuanya yang masih dengan setia mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian Pak Rahmat juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Sebelum berpisah, jangan lupa tombol subscribe-nya yang masih merah, yuk tolong dipencet supaya berwarna putih seperti ini. Kemudian di like dengan jempol yang ke atas, dan yang terakhir share ke semua grup sosial media. Sekian dari Pak Rahmat, sampai bertemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.